Shalom, jemaat yang dikasih dalam Tuhan, kembali lagi dengan renungan hari ini, judul berfungsi bersama sebagai tubuh Kristus. Mari kita mengawalinya dengan berdoa. Bapa di surga, terima kasih, bukakan setiap hati kami Tuhan untuk fokus, biarlah melalui firman-Mu ini kami boleh semakin mengenal Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Renungan hari ini terambil dari Galatia 6 ayat yang pertama. Galatia 6 ayat yang pertama saya akan bacakan untuk kita semua. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Mari saudara, saya ajak kita baca bersama-sama sekali lagi ya. Galatia 6 ayat yang pertama kita baca bersama-sama secara perlahan. 1, 2, 3. Saudara-saudaraku, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Saudara, kata memimpin dalam Galatia 6 ayat yang pertama ini memiliki makna seperti memperbaiki. Contoh, jikalau kita baru membeli kulkas, setelah 6 bulan pemakaian tiba-tiba kulkasnya tidak berfungsi lagi. Kalau terjadi seperti itu, apa yang akan kita lakukan? Tentu kita tidak akan membuangnya dengan cuma-cuma, bukan? Yang kita lakukan tentunya pergi ke tempat atau ke service center untuk memperbaiki kulkas tersebut. Jadi arti kata memimpin dalam Galatia 6 ayat yang pertama ini, kalau ada orang-orang di tengah komunitas kita, kalau ada saudara-saudara di tengah komunitas kita tidak berfungsi sebagaimana Tuhan mengkehendaki, kita didorong memimpin mereka untuk kembali ke fungsinya. Kita harus sungguh memperhatikan orang-orang di sekitar kita, karena ini sangat penting. Di tengah dunia yang makin modern, kita bisa saja tidak berfungsi sebagaimana Tuhan kehendaki. Banyak di antara kita mengalami pergumulan yang sulit. Contoh, kita mengeluh kepada Tuhan. Sebenarnya wajar. Tetapi kalau keluhan itu makin berlanjut sampai titik kita mempersalahkan Tuhan. Kok Tuhan kasih aku masalah sih? Kok Tuhan tegaan tuh sama aku? Tuhan, aku kecewa. Itu bukan fungsinya orang Kristen. Saudara, contoh tadi membuat orang sadar tidak berfungsi sebagai mestinya. Jadi kita yang rohani ini diminta untuk identifikasi sekitar kita. Mungkin ada rekan kerja kita, karyawan kita, pasien kita, anak kita, orang tua, cucu kita, teman-teman kita, pacar, atau ada yang lain. Kita diminta untuk memimpin mereka kepada Tuhan. Sebagaimana kita diminta Tuhan untuk berfungsi sebagai orang percaya. Terakhir, ayat 1b, Paulus juga menuliskan kata menjaga. Rasul Paulus mengingatkan kita untuk memimpin sesama kita bukan berarti kita kebal terhadap pencobaan. Saudara dan saya suatu hari juga tidak akan berfungsi sebagai mestinya. Saudara dan saya akan mengeluh berlebihan atau melihat Tuhan itu tidak ada. Untuk itu kita perlu menjaga diri kita. Perhatikan diri kita yang bisa jatuh. Oleh karena itu kita sama-sama bergantung pada anugerah Tuhan dan memperhatikan cara kita memimpin orang dalam roh lemah lembut. Amin. Soli Deo Gloria. Mari kita berdoa.
Tuhan, sekali lagi kami mau katakan kepada Engkau Tuhan, mampukan kami Tuhan untuk bisa menjaga diri kami sehingga kami juga dapat memimpin orang lain kepada Engkau, sehingga kami bersama-sama berfungsi sebagaimana Engkau menghendaki kami sebagai orang percaya. Tolong kami Tuhan yang terbatas ini. Kami percaya ada kuasa Tuhan nyata ketika kami mau menghidupi firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat hidup kami. Amin.